Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan pornografi anak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nanda Sutrada Harap dan rekan saya Yani Resnawati serta Hilyatul Aulia. Langsung saja kita mulai dari dasar hukum pornografi anak, yaitu peraturan yang mengatur secara eksplisit konten pornografi adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Pengertian pornografi diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar, bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau penunjukan di muka umum yang membuat percabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Baik, selanjutnya pornografi anak atau child pornografi merupakan segala bentuk pornografi yang melibatkan anak sebagai objek dalam aktivitas seksual. Pornografi anak atau child pornografi atau child porno adalah bahan-bahan porno atau cabul yang menampilkan anak-anak kebanyakan negara menyebutkan hal itu sebagai bentuk dari anak seksual atau child sexual abuse dan merupakan hal yang melanggar hukum, di mana child pornografi berupa foto-foto yang menampilkan anak-anak yang terlibat dalam perilaku seksual dan memproduksi bahan-bahan tersebut dengan sendirinya dilarang oleh hukum sebagai child sexual abuse di kebanyakan negara. Perbuatan-perbuatan tindak pidana pornografi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan meliputi, yaitu 1. Melibatkan anak dalam kegiatan pornografi atau sebagai objek pornografi porno aksi. Kedua, mengajak anak menggunakan produk atau jasa pornografi. Ketiga, membujuk anak atau menggunakan produk atau jasa pornografi. Keempat, memanfaatkan anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi. Kelima, membiarkan anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi. Keenam, menyalahgunakan kekuasaan terhadap anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi. Dan terakhir, yang ketujuh, memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi. Selanjutnya, baik, ketentuan mengenai tindak pidana pornografi anak dalam buku 2 RUU KUHP 2015 dijelaskan mengenai setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarluaskan, menyiarkan dan mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan serta dan yang lainnya memiliki atau menyimpan produk pornografi, mendanai atau memfasilitasi pornografi, menjadi objek model yang mengandung muatan pornografi. Orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dan mempertontonkan atau orang lain dalam pertunjukan di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau bermuatan pornografi lainnya, serta melibatkan anak pada tindak pidananya akan dikenakan pidana pokok ditambah 1/3 dan maksimum ancamannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Yani. Dipersilakan Saudara Yani. Baik, selanjutnya pornografi anak mengacu kepada sebuah grafik yang menggambarkan anak-anak dalam bertindak seronok atau melakukan perbuatan maksiat. Hal tersebut dapat dilihat dalam bentuk tulisan, gambar, lukisan, kartun, atau video. Sebab cyberporno yang sudah merajalela ini sangat sulit untuk dibendung ataupun diatur, sehingga anak-anak pun sudah tahu membuka situs-situs porno tersebut. Apalagi sekarang juga bisa diakses lewat handphone. Bahkan warnet-warnet juga telah menyediakan file-file porno agar warnetnya tetap ramai dikunjungi orang-orang yang ingin menontonnya. Kemudian ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Adapun dalam pasal 76E telah diatur mengenai larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul. Kemudian ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku tindak pidana pornografi anak pada dunia maya secara umum, para pakar hukum berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi unsur dari perumusan delik. Pelaku adalah orang yang memenuhi unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Kemudian pelaku dalam pengertian yang lebih luas adalah yang dimuat dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang antara lain mengutarakan yang harus dipandang sebagai pelaku itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik, melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan. Kemudian ada sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi anak pada dunia maya di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, pasal 29 sampai dengan pasal 38. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Hilyatul Aulia. Berdasarkan penjelasan pasal di atas, dapat terlihat jelas bahwa korban pornografi sangat jelas dilarang dimuat atau diproduksi di sosial media. Anak korban kejahatan seksual di dunia maya saat ini adalah anak-anak yang di bawah umur hingga usia remaja. Tindak kriminal terjadi di tengah masyarakat seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual terjadi karena si pelaku terdorong melakukan setelah menonton film porno. Di internet, kasus maraknya penyebaran foto bugil di internet, kasus jual beli VCD porno yang melibatkan anak-anak, dan masih banyak terjadi kasus lainnya. Pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi anak-anak dari pornografi di internet. Upaya tersebut adalah, yang pertama, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang menindak tegas pelaku di balik industri pornografi. Yang kedua, pemerintah mengeluarkan peraturan yang membuat perusahaan internet service provider ISP melakukan pemberantasan akses ke situs pornografi. Yang ketiga, masyarakat dan pengusaha mengawasi berbagai kafe dan warung internet bila mana ada anak-anak yang datang ke sana untuk mengakses situs pornografi. Yang keempat, masyarakat ikut memberikan penjelasan betapa bahayanya mengakses situs pornografi dan berhubungan dengan orang asing di internet. Hakikat penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana pornografi dikarenakan adanya perbuatan pidana pornografi, sehingga tujuan pemidanaan didasari teori absolut. Hakikat penjatuhan pidana adalah menyerukan untuk tertib, sehingga penjatuhan pidana terhadap pelaku perbuatan pidana pornografi mempunyai dua tujuan, yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik. Undang-undang pornografi lebih memperhatikan kualitas perbuatan pidana dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana. Misalnya, ketika perbuatan pidana pornografi melibatkan anak-anak sebagai korban, maka sanksi pidananya lebih diperberat. Dengan mengetahui pemidanaan apa yang dipakai pada penjatuhan pidana pornografi anak, maka akan diketahui pula sanksi apa yang diterapkan pada tindak pidana pornografi anak ini. Berkaitan dengan kasus Loli Candy Group tahun 2017, terungkapnya kasus pornografi anak online melalui Facebook di Indonesia, di mana para pelaku menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mengeksploitasi anak-anak dengan membagikan gambar-gambar dan video porno anak-anak tersebut kepada komunitas mereka. Dalam kasus pornografi anak online yang melibatkan grup Facebook Loli Candy Group ini, terdapat 4 pelaku. Di antaranya adalah anak yang masih berusia 16 dan 17 tahun, sedangkan 2 orang lainnya telah berusia dewasa, di mana para tersangka dikenakan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang perbuatan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE atau pasal pornografi.
Jadi kesimpulannya, pertanggungjawaban pidana penyedia konten pornografi anak-anak diterimanya subjek dari tindak pidana berupa korporasi, maka penjatuhan pidana kepada korporasi dan sifatnya yang bersangkutan, mengingat bahwa KUHP menganut sistem 2 jalur dalam segi pemidanaan, yang artinya pidana dapat diterapkan berbagai tindakan kepada pelaku. Sistem tersebut dapat diterapkan dalam pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Penggegas admin akun ofisial Loli Candy dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang ITE. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum. Ntar dulu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kan gak boleh mohon maaf. Kan mau terima kasih tadi ya. Atau nanti 2 kali terima. Baik, sekian dari kelompok kami. Semoga ilmunya tersampaikan dan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Beres, lulus kuliah.